Gimana nih kabarnya? Pada baik semua kan? Alhamdulillah. Kayaknya pada semangat banget nih belajar biologinya ya. Nah, kalian kan udah kelas 11 nih. Di materi sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari apa itu sel kan? Sudah mengenal organel-organel sel di dalamnya kan, serta fungsi-fungsinya. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari ke bab yang selanjutnya, yaitu yang tingkatannya lebih tinggi sedikit daripada sel, yaitu jaringan. Nah, jaringan pada makhluk hidup yaitu ada dua. Ada yang tahu? Iya, benar banget. Yaitu jaringan hewan dan juga jaringan tumbuhan. Nah, namun hari ini kita hanya akan membahas tentang jaringan hewan saja. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tentang tujuan dari pembelajaran jaringan hewan ini. Sekarang Ibu akan menjelaskan secara garis besar mengenai apa itu jaringan. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan tentang apa itu jaringan? Ya, kamu Malika. Bagus sekali Malika. Seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Malika, jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki bentuk, fungsi, serta struktur yang sama. Nah, jaringan hewan dibagi menjadi 4, yaitu ada jaringan epitel, jaringan ikat atau jaringan konektivus, ada jaringan otot, dan juga jaringan saraf. Sekarang Ibu hanya akan menerangkan secara singkat dari keempat jaringan ini, dan tugas kalianlah yang akan mengeksplor lebih lanjut mengenai keempat jaringan ini. Setelah itu, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dengan menggunakan model pembelajaran Number Head Together atau NHT. Nah, model pembelajaran NHT ini akan membagi kalian menjadi 4 kelompok berdasarkan keempat materi jaringan hewan. Nah, sebelum itu Ibu akan membagikan kalian sebuah LKS untuk masing-masing kelompok yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk kalian jawab serta kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Misalnya, kelompok 1 akan membahas tentang jaringan epitel, kelompok 2 akan membahas jaringan ikat, dan kelompok 3 akan membahas jaringan otot, dan kelompok terakhir atau kelompok 4 akan membahas jaringan saraf. Nah, setelah kalian mengetahui materi yang akan dibahas, nanti Ibu akan memberikan kalian bandana bernomor yang akan digunakan di kepala kalian sebagai nomor untuk diri kalian. Nah, sebelum itu, sebelum kita memulai model pembelajaran ini, Ibu akan mengadakan pretest terlebih dahulu untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian mengenai materi jaringan hewan ini. Nah, sekarang kalian sudah mendapatkan bandana bernomor kan semuanya? Baik, sekarang Ibu akan membagikan LKS yang berisi pertanyaan untuk kalian jawab. Nah, di LKS yang ada di hadapan kalian ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab, dan juga kalian diminta untuk menjelaskan dan mendiskusikan struktur, fungsi, dan juga letak dari masing-masing jaringan yang tadi sudah Ibu bagikan. Baiklah, masing-masing kelompok akan diberi waktu 30 menit untuk diskusi, dan di akhir diskusi nanti Ibu akan memanggil salah satu dari nomor yang akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil diskusi pada masing-masing kelompok. Dan kemudian kalian juga dibolehkan untuk membuka buku serta mencari di internet untuk referensi artikel, makalah ataupun jurnal yang sekiranya dapat dipercaya. Baik, di sini ada yang ingin bertanya? Baik, tidak ada ya. Baik, waktu diskusi 30 menit ke depan dimulai dari sekarang. Baik, 30 menit telah berlalu, waktu diskusi kalian telah habis. Sekarang Ibu akan memanggil secara acak nomor kepala kalian, dimulai dari kelompok 1 yang akan membahas jaringan epitel. Baik, sekarang Ibu mau untuk nomor kepala 1A untuk maju menjelaskan hasil diskusi kalian. Baik, cukup jelaskan ya materi yang dipaparkan oleh Andi. Nah, Ibu hanya ingin sedikit meluruskan. Tadi Andi kan bilang ya bahwa epitel silindris
selapis dan epitel silindris berlapis bersilia itu memiliki fungsi antara lain adalah sekresi. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, apakah ada sel khusus yang mengatur atau menghasilkan bahan sekresi tersebut? Ada yang ingin menjawab? Atau Andi mungkin punya gagasan lain? Iya, baik. Coba kamu 4A, Nuri, silakan menjawab. Ya, betul sekali. Sel goblet. Kalian pernah dengar itu nggak? Belum pernah ya? Nah, jadi khusus di epitel silindris, selapis dan juga berlapis bersilia, itu mempunyai yang namanya sel goblet, yang ini. Nah, sel goblet ini mempunyai fungsi khusus untuk menghasilkan bahan sekresi. Baik, sudah cukup dijelaskan ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Andi? Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada Andi? Tidak ada ya? Baik, Andi, silakan kembali ke tempatnya. Baik, selanjutnya adalah untuk kelompok yang akan membahas tentang jaringan otot, yaitu kelompok 3. Ibu akan memanggil nomor kepala 3A. Baik, Malika silakan maju. Cukup jelas ya yang dipaparkan oleh saudara Malika. Ibu hanya ingin meluruskan sedikit. Tadi ada sedikit kekeliruan yang disampaikan oleh Malika, bahwa yang membungkus atau melapisi sekumpulan miofibril itu bukan sarkomer, melainkan sarkolema. Memang namanya memang sedikit membingungkan, jadi suka ketukar-tukar. Nah, ini ibu mempunyai gambar yang dimana ini adalah sarkolema yang membungkus kumpulan miofibril, yang di dalam miofibril tersebut ada aktin dan miosin. Kelompok 3 di bagian catatan akhirnya untuk menambahkan mekanisme kontraksi dan juga relaksasi otot. Nah, kontraksi dan relaksasi otot, mekanismenya nanti akan lebih lanjut dipelajari di bab selanjutnya, yaitu sistem gerak. Baik, Malika, silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Ayo beri tepuk tangan dulu. Sekarang adalah bagian akhir untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya terkait dengan materi semua jaringan yang telah didiskusikan. Oke, kamu, Melia, silakan. Baiklah, terima kasih Melia sudah menyampaikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Silakan kamu duduk ke tempat duduknya semula. Oke, untuk evaluasi dari pembelajaran hari ini, tolong kalian kerjakan buku paket halaman 45 sampai 48 dikumpulkan di minggu depan beserta dengan catatan akhir diskusi kalian yang sudah ditambahkan terkait dengan komentar yang tadi Ibu sampaikan. Baik, kita cukupkan ya pembelajaran tentang jaringan hewan kali ini. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Ibu mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.